Cuaca siang itu sangat cerah. Suasana desa sedikit ramai. Semua bersukacita di acara pernikahan dari Mina dan Pramuji. Kedua mempelai terlihat bahagia lantaran hubungan yang dahulu tak disetujui akhirnya mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga. Pramuji adalah pemuda terhormat dari desa, sedangkan Mina hanyalah seorang gadis desa biasa, mempunyai pekerjaan sebagai ART. Perbedaan kasta adalah salah satu penghalang restu orang tua Pramuji. Tapi setelah mengetahui kalau Mina telah hamil di luar nikah, maka mau tak mau pernikahan mereka pun terwujud demi menutupi aib keluarga. Mina dan Pramuji nekat melakukan hubungan terlarang, karena hanya itulah jalan satu-satunya. Apalagi orang tua Pramuji begitu mengharapkan kehadiran seorang cucu yang tak didapatkannya dari kakak Pramuji. Hari pun berganti. Mina dan Pramuji begitu bahagia, layaknya pengantin baru. Apalagi sikap ibu mertuanya yang begitu baik. Karena sebentar lagi, rumahnya tak lagi sepi. Celoteh anak kecil yang sudah lama diharapkan sebentar lagi akan terwujud berkat Mina, sang menantu idaman. Bulan pun berganti bulan. Perut Mina kini semakin membesar. Aura kecantikan pun mulai terpancar, membuat Pramuji melupakan Indah. Seorang wanita yang mati secara tragis, seorang wanita yang mengisi hari-harinya 2 tahun yang lalu. Di tempat yang berbeda, seorang gadis dengan mata sebamnya terus meratapi kepergian kakaknya. Dialah Fitri. Tak terasa waktu pun berlalu dengan cepat. Kini Fitri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan modern. Penampilannya yang modis tak akan ada yang menyangka kalau Fitri dulunya adalah seorang gadis desa yang teraniaya. Setelah kepergiannya dari desa, Fitri pun bertemu seorang yang kini menjadi ibu angkatnya. Alangkah beruntungnya Fitri. Dia diterima seorang wanita janda tua karena kasihan. Setelah lulus sekolah, Fitri bekerja di sebuah toko milik ibu angkatnya. Tapi sayang, kebahagiaan Fitri tak sempurna karena Mbak Iro 1 tahun yang lalu telah pulang ke Rahmatullah karena penyakit menuanya. Sudah 2 tahun Mbak Indah meninggal, tapi kehadirannya masih selalu dirasakan oleh Fitri. Setiap malam, dia selalu mendengar rintihan orang menangis. Fitri tak bisa berbuat apa-apa selain mengirimkan doa Al-Fatihah, berharap arwahnya tenang di alam sana. Terkadang juga Fitri mendengar sebuah bisikan. Balaskan dendamku, Dek. Bisikan-bisikan itu sering dia dengar di waktu tengah malam. Hingga suatu hari terbesit keinginan untuk pulang ke kampung halamannya guna berziarah ke makam kakaknya. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam lamanya, maka sampailah Fitri di tanah kelahirannya, sekaligus tanah kehancuran bagi keluarganya. Air matanya pun berurai setelah dari kejauhan melihat keadaan rumahnya yang reot penuh semak belukar. Kenangan masa kecil bersama Mbak Indah dan Mbah Iro selalu menari di otaknya. Begitu perih nasib yang dialami mereka, hidup sebagai anak yatim piatu dan orang miskin, menjadikan keluarganya sering dikucilkan oleh para warga. Fitri kemudian membersihkan sema-sema yang menutupi gundukan tanah makam dari Mbak Indah. Dia pun menangis. Buliran air matanya pun tak berhenti membasahi pipinya. Setelah menaburkan bunga di atas makam, Fitri kemudian ingin cepat-cepat meninggalkan desa tersebut. Dia tak ingin hidup terlarut dalam kesedihan. Hingga tak sengaja di persimpangan jalan, Fitri pun bertemu dengan Mina dan Pramuji. Mina lantas mengolok-olok dan menghina almarhum kakaknya. Tangan Fitri terus mengepal. Apalagi melihat Pramuji, laki-laki yang dulu mengobrol janji pada kakaknya itu, bahkan ikut menghina almarhum Mbak Indah. Warga yang mengetahui keadaan Fitri juga tak berhenti menghujatnya. Fitri, Mbak Yumu itu loh, nggak hidup, nggak mati, masih selalu nyusahin orang.
Usut punya usut, setelah kepergian dari Mbak Indah yang tragis itu, arwahnya gentayangan dan ingin menuntut balas. Setiap malam ada suara aneh dan sering menakut-nakuti para warga. Desa mereka yang dulunya ramai lalu lalang warga di waktu malam, kini seolah menjadi kampung mati. Tak ada yang berani keluar rumah setelah menjelang maghrib. Bahkan Bu RT meninggal lantaran pernah mendapati arwah Indah yang hancur penuh belatung sedang duduk di dalam rumahnya. Karena kaget dan jantungan, dia pun tak kuat. Akhirnya dia pun dinyatakan meninggal di tempat. Fitri tak bisa berhenti menangis. Air matanya seolah kering. Kata-kata kasar itu sering meriang di telinganya. Ingin sekali dia membalas dendam kezaliman yang dialami oleh kakaknya. Tapi lagi-lagi teringat kata Mbak Ira untuk jangan bersekutu dengan setan, hanya demi meluapkan emosi. Biarlah Allah yang balas semuanya, Dok. Pesan Mbak Ira sebelum menjemput ajal. Fitri pun hanya bisa berdoa, Allah maha segalanya dan Allah tak tidur. Meski perih, tapi dia tak boleh larut pada masa lalunya yang pahit. Dia sekarang lebih fokus untuk menatap masa depan. Di sisi lain Mina sedang kesakitan. Perutnya mendadak mulas dan terasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Tubuhnya terus mengejang dan berteriak lantaran sakit yang tak tertahankan. Keringat dingin pun membasahi tubuhnya. Bidan setempat serta dukun bayi desa mencoba menenangkan Mina. Semua pun panik dalam ketegangan. Mata Mina terus melotot ke arah langit-langit. Kehamilan Mina baru menginjak 5 bulan. Jadi, tak mungkin kalau rasa sakit yang dialaminya adalah gejala orang melahirkan. Simpang siur tentang penyakit Mina pun menyebar kemana-mana. Satu minggu sudah, penyakit Mina belum terobati. Segala upaya dikerahkan, tapi semuanya nihil. Karena pada kenyataannya, penyakit Mina semakin parah. Setiap malam darah kental selalu keluar dari mulutnya. Tubuhnya semakin kurus, lantaran tak ada makanan yang masuk dalam tubuhnya. Sanak keluarga pun duduk di samping Mina membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tim medis tak bisa melakukan langkah lebih lanjut lagi, karena minimnya peralatan yang tak memadai. Penyakit Mina membuat para warga menerka-nerka kalau Fitri lah penyebab semuanya. Fitri diduga mengirim guna-guna untuk membalas dendam. Tapi kenyataannya salah. Fitri tak lagi tinggal di kota, ikut ibu angkatnya ke Pulau Sumatera demi menghilangkan rasa traumanya. Rumah serta tokonya dijual. Tak ada yang tahu alamat Fitri dan ibu angkatnya yang sekarang. Semakin hari keadaan Mina semakin parah. Perutnya terasa begah dan seperti tak ada nyawa di dalamnya. Pramuji pun tak bisa berbuat apa-apa. Hingga suatu malam, bidan dan dukun bayi dikagetkan dengan keadaan Mina yang meronta kesakitan. Di dalam kamar hanya ada suami, orang tua, serta orang-orang penting. Sementara di luar ada beberapa tetangga serta kerabat sedang mengaji untuk Mina. Tepat pukul 9 malam, Mina pun melonjak kesakitan. Bibirnya terus mengucapkan permintaan maaf pada Fitri serta Indah. Sebenarnya Mina ingin dipertemukan dengan Fitri, tapi sayang, dia telah menghilang dan tak ada jejak yang bisa dilacak. Matanya terus melotot dan nafasnya tersengal-sengal. Kain jari yang menutupinya perlahan pun basah. Bukan karena keringat, tapi karena ranah yang keluar dari perutnya. Entah kenapa, perut Mina pun berlubang dari yang kecil hingga mendadak semakin besar, hingga dia pun meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Matanya tak bisa dipejamkan, serta luka lubang di perutnya yang terus saja mengeluarkan nanah yang berbau menyengat, hingga mengundang lalat datang mendekat. Bu bidan dibantu dukun bayi dengan cepat mencet lubang di perut Mina agar tak menyebabkan aib nantinya. Rasa takut menyelimuti Bu bidan karena baru kali ini ada pasien yang menderita penyakit aneh. Tangannya pun gemetaran hingga proses menjahit perut Mina pun dilakukan asal-asalan. Tak hanya itu, Mina juga meninggal dengan mulut yang terbuka.
Hanya Pak Ustadz lah yang bisa mengatasi semua itu, semua atas izin Allah. Setelah dikafani, Nana pun masih keluar dari perutnya. Itu terlihat dari kain kafan yang basah. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Mina hingga dia mengalami azab yang begitu mengerikan? Semua atas kehendak Allah, karena sepatutnya manusia harus memanusiakan manusia yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.